Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikir Hidayat dari kelas BC72 NIM 1847441014. Nomor urut 10, mata kuliah karya tulis ilmiah. Nah, kali ini saya akan mereview sedikit materi pertemuan minggu lalu karya tulis ilmiah, yaitu penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Nah, aspek karya tulis ilmiah ada 3. Yang pertama adalah aspek isi, yang berisi kajian bidang keilmuan. Yang kedua adalah aspek bahasa, yaitu bahasa tulis ilmiah yang digunakan. Yang ketiga adalah aspek sajian, yaitu aturan dan gaya bahasa yang digunakan. Bahasa karya tulis ilmiah itu yang pertama adalah harus baku, harus menggunakan bahasa denotatif. Kemudian ketiga adalah berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan. Yang keempat adalah kohesif. Yang kelima adalah koheren. Yang keenam adalah mengutamakan kalimat pasif. Yang ketujuh adalah konsisten. Yang kedelapan adalah logis. Yang kesembilan adalah efektif. Dan yang terakhir adalah harus kuantitatif. Adapun bahasa karya tulis ilmiah yang pertama syarat kebahasaannya yaitu adalah baku. Nah, struktur yang digunakan adalah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baku baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan ejaan kata, istilah, dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua adalah logis. Logis di sini adalah ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam, ilmiah dapat diterima oleh akal. Kuantitatif di sini adalah keterangan yang dikemukakan dalam tulisan dapat diukur secara pasti. Yang keempat adalah tepat. Maksudnya di sini adalah ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang kelima adalah denotatif. Kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya, tidak melibatkan perasaan karena sifat ilmu itu adalah objektif. Yang keenam adalah ide dan gagasan harus ringkas. Maksudnya diungkapkan sesuai dengan kalimat pendek, sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya bermanfaat. Yang terakhir, harus runtut. Maksudnya, ide diungkapkan secara teratur, sesuai dengan urutan, tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Nah, poin pentingnya adalah bahasa Indonesia harus benar dengan baik. Bahasa yang digunakan dikatakan baik jika maksud yang diungkapkan dapat dipahami dengan tepat oleh orang dan menerima bahasa tersebut. Nah, dengan kata lain, bahasa yang baik adalah bahasa yang efektif dalam menyampaikan sesuatu maksud. Bahasa yang baik tidak selalu harus ragam baku. Keefektifan komunikasi lebih baik ditentukan oleh keserasian bahasa dengan situasi yang situasinya, baik waktu, tempat, dan orang yang diajak bicara. Bisa saja bahasa yang digunakan baik itu tidak benar-benar kaidahnya. Sebaliknya, bahasa yang benar adalah kaidah-kaidahnya belum tentu bahasanya yang baik. Sebab misalnya akan janggal kedengarannya bila di kantin kita menggunakan bahasa baku seperti bahasa seorang ilmuwan yang sedang ceramah di dalam suatu seminar. Sebaliknya, akan janggal pula bila seseorang ilmuwan yang sedang ceramah dalam suatu seminar menggunakan bahasa seorang yang awam yang sedang ngobrol di kantin. Dengan demikian, bahasa yang benar dengan baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itulah review materi minggu pertemuan lalu. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.